Bab 1866. Claire mendengar pintu berdering, menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Charlie. Dia berlari ke arahnya karena terkejut, dan berseru dengan semangat, "Suamiku, kenapa kamu kembali hari ini? Kemarin kamu bilang aku mungkin harus menunggu 2 hari lagi." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah aku mengejutkanmu?" Setelah berbicara, Claire berlari ke arahnya dan terjun ke pelukannya. Dalam beberapa hari terakhir saat Charlie pergi ke Jepang, Claire merindukannya setiap malam. Sebelumnya, dia jarang merasa seperti ini. Charlie merindukannya ketika dia pergi ke East Cliff, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Charlie tiba-tiba kembali, dia mengabaikan sikap pendiamnya sepanjang waktu dan langsung memeluknya. Charlie tidak menyangka istrinya akan memeluknya langsung di depan lelaki tua dan ibu mertuanya, dan untuk sementara, dia sedikit senang dan malu. Jadi, dia berkata kepada Claire, "Istriku, jika kamu ingin berpelukan, kamu harus menunggu sampai kita kembali ke kamar. Lagi pula, orang tuamu masih menonton." Claire juga tiba-tiba pulih dan tersipu. Dia sedikit pemalu dan takut dan berkata, "Kami baru saja menonton TV. Ternyata ada pembantaian yang menewaskan lebih dari 30 orang di Jepang beberapa hari lalu. Benar-benar menakutkan." Charlie bertanya dengan heran, "Apakah itu telah dilaporkan di Cina?" "Ya." Claire mengangguk dan berkata dengan serius, "Beberapa stasiun TV sedang mengudara, dan sepertinya mereka masih mengirimkan pasukan untuk menangkap tersangka di bandara. 3 bus langsung ditangkap. Hukum dan ketertiban tampak mengerikan. Sekarang, aku tahu jika di sana sangat berantakan, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku tahu apa-apa." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak tahu betapa berantakannya sana, tapi itu pasti kecelakaan." Ella ini sudah berlari dengan gembira saat ini dan berkata dengan penuh semangat, "Oh menantu laki-laki tersayang, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu betapa ibumu merindukanmu ketika kamu pergi ke Jepang akhir-akhir ini." Jacob segera membongkar peron dari samping dan bersenandung, "Kamu jangan merindukan Charlie, kamu sedang memikirkan apa yang dia bawakan untukmu." Ella ini segera memelototi Jacob dan mengutuk, "Jacob, kamu tidak omong kosong. Saya mengatakannya dari lubuk hati saya. Bahkan jika menantu laki-laki saya yang baik tidak membawakan saya apapun, saya merindukannya." Ella ini selesai mengutuk dalam suara ini, segera menoleh untuk melihat Charlie, dan bertanya sambil tersenyum, "Menantu yang baik, apakah Anda kembali kali ini? Apakah Anda membawa hadiah untuk ibu?" Charlie mengangguk, ambil semuanya." Dengan itu, dia mengeluarkan hadiah yang dia beli. Dia pertama kali mengeluarkan cincin yang dibelikan untuk Claire, menyerahkannya ke tangan istrinya, dan berkata, "Istriku, ini untukmu." "Buka." Claire bertanya dengan heran, "Apa itu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu dengan membongkar dan melihatnya." Ella ini juga buru-buru mendesak, "Claire, kamu cepat buka, dan biarkan ibu membuka matanya untuk melihat hadiah apa yang telah disiapkan oleh menantu yang baik untukmu." Bab 1867. Melihat Ella ini sudah sangat bersemangat, Charlie meletakkan koper di tanah dan akan membukanya. Ella ini, yang berada di samping, tidak bisa lagi menahannya, berjongkok dan berkata dengan nada datar, "Oh, menantu laki-laki saya, bagaimana hal semacam ini bisa mengganggu Anda? Ibu akan membantumu mendapatkannya." Charlie tersenyum tak berdaya dan tidak keberatan. Ella ini membuka kotak itu dan melihat tas bos besar di atasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, "Hei, bos ini seharusnya pakaian pria, kan?" Charlie mengangguk dan berkata, "Ini setelan yang kupilih untuk ayah. Dia adalah direktur tetap dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi sekarang. Ia selalu melakukan kegiatan sosial dan sebagainya. Dia juga seorang pemimpin, dan dia sedikit bermartabat untuk keluar." Jacob sangat bersemangat, "Oh, Charlie, kamu benar-benar menantu ayah yang baik. Ayah selalu ingin membeli setelan yang bisa dipakai untuk minum teh, tetapi saya enggan untuk memulai, tetapi saya tidak berharap Anda melakukannya untuk ayah. Terima kasih banyak." Ella ini meringkuk bibirnya, mengeluarkan tas jas dan melemparkannya ke kaki Yakub dengan jijik, dan berkata dengan jijik, "Kamu orang tua juga layak untuk setelan yang bagus? Lihatlah wajah lamamu, apakah kamu layak?" Yakub dengan marah berkata, "Mengapa saya tidak layak? Saya berusia awal 50-an dan saya belum diberkati. Tidak seperti Anda, seluruh tubuh tidak berbentuk. Apa yang kau bicarakan?" Ella ini tiba-tiba meledak, dan berseru,
kamu berani mengatakan bahwa aku tidak sehat. Apakah kamu tidaklah hidup dan bengkok? Jacob buru-buru menciutkan lehernya dan berkata dengan marah, aku hanya bercanda. Elaine memelototinya dengan tajam, lalu berkata kepada Charlie, menantu yang baik, setelan bos apa yang kamu belikan untuknya? Hanya barang lamanya, memakai yang palsu itu layak untuknya. Saya melihat Anda terakhir kali. Rolex palsu yang kau temukan untuknya tidaklah buruk, dan itu cukup bagus untuk menandingi tuan tua yang jahat. Charlie tersenyum dan berkata, Bu, jas ayah tidak punya banyak uang. Ini diskon. Hadiah yang kubelikan untukmu jauh lebih mahal dari ini. Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata dengan gembira, benarkah? Aduh, menantu laki-laki saya yang baik mencintaiku. Hadiah apa yang kamu beli untuk ibu? Tunjukkan pada ibu. Charlie mengeluarkan 2 kotak Tiffany dan menyerahkan yang lebih besar kepada Elaine. Bu, ini untukmu. Elaine melihat logo Tiffany di bungkusan itu dan langsung menarik kegirangan. Oh, Tiffany. Ini adalah merek internasional yang besar. Karena itu, dia segera membuka paket dan tidak bisa menunggu. Setelah itu, dia membuka kotak perhiasan Tiffany yang indah itu lagi, dan ketika dia meliriknya, dia menemukan gelang emas penuh berlian tergeletak di dalamnya, dan dia tiba-tiba terkejut. DMN. Saya tahu gelang ini. Itu dijual seharga ratusan ribu di Cina. Pasti tidak murah untuk membeli di Jepang. Charlie tersenyum dan berkata, ibu menyukainya, tidak masalah apakah biayanya lebih mahal atau lebih murah. Elaine tersenyum, mengapa saya tidak mengatakan bahwa menantu saya adalah yang terbaik? Setelah selesai berbicara, cepatlah dan letakkan gelang di tangannya, dan perhatikan baik-baik dari semua sudut di bawah cahaya. Sambil mengamati, dia berseru, hal Tiffany ini dilakukan dengan baik. Pengerjaannya bagus, dan tidak ada kesalahan sama sekali. Sangat bagus dengan temperamen saya di tangan saya. Meskipun Jacob diam-diam meringkuk ke samping, dia tidak berani mengatakan apapun secara ironis. Kali ini, Charlie mengeluarkan kotak hadiah lain yang lebih kecil dari koper dan menyerahkannya kepada istrinya. Bab 1868. Istriku, ini untukmu, buka dan lihat apakah kamu menyukainya. Claire terkejut dan berkata, membelikannya untuk saya juga? Suami, tidak mudah bagi Anda untuk menghasilkan uang. Saya biasanya tidak melihat Anda membelanjakan uang untuk diri sendiri, dan Anda selalu membelikan saya saat Anda pergi. Elaine buru-buru berkata, gadis bodoh, Charlie adalah model mutlak dari pria baik yang mencintaimu, mengagumi, dan memanjakanmu. Lihatlah ayahmu, lelaki tua pelit ini. Kapan dia memberi saya barang berharga? Yakub berkata dengan marah, dulu kamu mengontrol kekuatan keuangan keluarga. Saya bahkan tidak punya uang saku. Apa yang bisa kuberikan padamu? Elaine menyesap, aku bodoh. Sekalipun sang suami tidak punya uang, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sesuatu kepada istrinya. Bagaimana dengan kamu? Anda akan membuat alasan karena tidak punya uang. Bukankah kamu sudah menyembunyikan uang pribadi selama bertahun-tahun? Jacob mengambil setelan yang diberikan Charlie padanya dan bersenandung, aku tidak akan memberitahumu tentang yang tidak berguna ini. Aku akan kembali ke kamarku dan mencoba setelan yang dibelikan menantuku yang baik untukku. Kebetulan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan mengadakan kegiatan besok. Kalau begitu aku akan memakai setelan baru ini? Claire sudah dengan hati-hati membongkar kotak kado. Ketika dia melihat cincin berlian cemerlang di kotak perhiasan, dia terkejut dan menutup mulutnya. Mata Elaine membelalak beberapa kali dan berseru, Bu. Berlian sebesar itu? Haruskah 3 karat? Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu kau benar-benar tahu barangnya, berlian utama pada cincin ini adalah 2 karat. Oh! Elaine merasa kulit kepalanya mati rasa, dan berseru, besar sekali? Ini bukan jutaan? Charlie tersenyum dan berkata, renminbi hanya 800.000. Hanya 800.000? Elaine menyentuh dadanya, dan berkata dengan emosi, sayangku. Menantu saya sangat ahli dalam hal itu. 800.000 cincin berlian, hanya 800.000, kok. Kekayaan yang besar. Bagus. Bagus. Claire di sampingnya terkejut, dan berkata, Charlie, kamu sibuk berlarian setiap hari, dan tidak mudah untuk menghasilkan uang. Mengapa membelikan saya barang-barang semahal itu?
Cincin itu sangat mahal, saya tidak bisa memakainya, bukan membuang-buang uang. Charlie berkata dengan serius, istriku, kami telah menikah begitu lama dan belum membelikanmu cincin. Perlakukan saja cincin ini sebagai cincin kawinku yang terlambat untukmu. Mata Claire terharu dengan air mata. Dia memandang Charlie dan tersedak, jika Anda benar-benar ingin membeli cincin kawin, maka Anda dapat membelinya seharga 20,000 atau 30,000. Jangan beli yang semahal itu. Saat dia berkata, dia menyeka air matanya dan melanjutkan, dan lihatlah dirimu, setiap kali kamu hanya membeli sesuatu untukku dan orang tua, tetapi tidak pernah membeli barang untuk dirimu sendiri, bagaimana aku bisa hidup di dalam hatiku? Pergi dengan sukarela. Charlie tersenyum sedikit, mengeluarkan cincin itu, dan meraih tangan kanan istrinya, dan berkata dengan serius, Claire, ini adalah berkat saya untuk menikahi Anda. Terima kasih atas ketekunan Anda selama bertahun-tahun. Cincin ini adalah apa yang aku, sebagai hutang suamimu. Sekarang aku akan menebusnya, kamu harus menerimanya. Ya. Ella ini juga membantunya menggema. Putri, lihat betapa baiknya Charlie dan sangat menjagamu. Anda pasti bersenang-senang dengan Charlie. Yang terpenting adalah punya bayi secepatnya. Claire masih tersentuh oleh pengakuan penuh kasih sayang Charlie, tetapi ketika dia mendengar ini, dia langsung tersipu. Saat ini, Charlie dengan hati-hati memasang cincin di jari manis kanannya dan berkata sambil tersenyum, istri, teman adalah pengakuan yang paling penuh kasih sayang, terima kasih telah bersamaku selama ini. Bab 1869. Saat ini, Claire sudah meneteskan air mata. Melihat kembali tahun-tahun menikahi Charlie, dia juga dipenuhi dengan emosi jauh di dalam hatinya. Saat itu, kakek bersikeras membiarkannya menikahi Charlie, dia tidak mengerti, dan seluruh keluarga sangat menentangnya, tetapi kakek masih menggunakan Charden untuk membuat kompromi padanya. Namun, kawin paksa membuatnya salah paham sejak awal menikah. Setelah menikahi Charlie, pernikahan yang menurutnya adalah mengikuti permintaan kakeknya dan menjadi istri Charlie. Keduanya akan hidup bersama seperti itu. Tidak peduli apakah itu cocok atau tidak. Tidak peduli apakah dia menyukainya atau tidak. Karena itu, keduanya telah saling menghormati untuk jangka waktu yang lama. Meskipun mereka secara nominal adalah suami istri, mereka sebenarnya hanyalah orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Apalagi saat pertama kali menikah, Claire juga mengalami tekanan kuat dari semua sisi karena identitas Charlie. Pada saat itu, semua orang memperhatikannya dan terus mengatakan kepadanya, Charlie adalah sampah, etc., dan sampah. Dia seharusnya tidak bersama Charlie, dan segera menceraikan Charlie. Tetapi baginya pada saat itu, karena dia memilih untuk menikah dengannya, tidak peduli dia mau atau tidak, dia tidak ingin memulai jalan untuk bercerai. Bagaimanapun, Charlie tidak pernah melakukan apapun untuk dilewatkan. Belakangan, dalam kehidupan pasca pernikahannya dengan Charlie, dia secara bertahap melihat titik-titik bersinar di tubuh Charlie, dan secara bertahap mengembangkan sedikit kasih sayang. Namun, dia tidak pernah mengerti seperti apa rasanya menyukai dan mencintai. Lagi pula, Claire belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, dan dia relatif cuek dan bodoh tentang perasaan, sehingga mereka berdua begitu bingung sampai hari ini. Dan sekarang, menghadapi pengakuan penuh kasih sayang Charlie, dia tiba-tiba merasakan percepatan yang ekstrim di detak jantungnya, yang membuatnya sesak dan pusing. Tentu saja, dia meneteskan air mata. Ella ini di samping melihat pemandangan ini dengan sukacita di dalam hatinya. Dia benar-benar merasa bahwa Charlie memang menantu yang baik yang bisa bertahan dalam ujian. Di masa lalu, generasi kedua kaya yang menyukai Claire, meskipun mereka sangat menyanjungnya, hanya sedikit yang benar-benar bisa melakukan langkah Charlie. Melihat ke masa lalu, dia memperlakukan Charlie begitu banyak dan sangat menghinanya. Dia masih menghormati ibu mertuanya dan selalu memanggilnya ibu. Dari sudut pandang ini, Charlie adalah pemuda baik yang membayar keluhannya dengan kebajikan. Terlebih lagi, dia telah berulang kali menyebabkan bencana serius, dan pada akhirnya Charlie lah yang membantunya menetap, dan bahkan menyelamatkan nyawanya lebih dari sekali. Ini adalah model klasik untuk membalas moralitas. Yang paling penting adalah Charlie akhirnya berjanji sekarang. Sebuah villa Thompson bernilai lebih dari 100 juta dan 2 mobil BMW semuanya diperoleh oleh Charlie. Setiap kali dia pergi keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, dia akan membelikannya banyak hadiah mahal.
Jujur saja, menantu seperti itu sangat sulit ditemukan dengan lentera. Apalagi dia sangat baik dan merawat putrinya, yang bahkan lebih langka. Jadi dia buru-buru berkata pada Claire, "Claire, Charlie pasti lelah setelah terbang pulang sangat larut. Kalian berdua harus kembali ke kamar dan bersama-sama pergi tidur lebih awal." Ah! Claire terkejut, wajahnya langsung memerah, dan berkata dengan bingung, "Bu, kamu, apa yang kamu bicarakan, bersama-sama, mandi?" Elaine berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah normal bagi pasangan untuk mandi bersama? Kebetulan kamar mandi di villa besar kami juga memiliki bathtub mewah. Bak mandi itu cocok untuk 2 orang. Anda juga bisa menyeka punggung Charlie atau sesuatu, hebat. Claire sangat malu sehingga dia tidak sabar untuk segera masuk. Meski usianya sudah lebih dari 20 tahun, nyatanya ia masih gadis cilik yang belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Elaine tiba-tiba memintanya untuk pergi bersama Charlie dan memintanya untuk menyeka punggung Charlie. Dia tidak bisa beradaptasi sama sekali, dia malu dan malu. Bab 1870. Charlie tahu bahwa istrinya adalah wanita yang pemalu dan dia tidak memiliki pengalaman dalam aspek itu. Bagaimana dia bisa menahan ejekan Elaine? Jadi dia buru-buru berkata, "Bu, awalnya dia merasa kurus, jadi jangan malu dia." Elaine tersenyum dan berkata, "Claire, apakah kamu sudah melihatnya? Charlie lebih memikirkanmu." Saat dia berkata, dia meregangkan pinggangnya dan berkata, "Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Saya harus kembali ke kamar saya dan memotret gelang saya. Kalian harus istirahat lebih awal." Sambil berbicara, Jacob keluar dari lift dengan mengenakan setelan bos baru. Begitu dia melihat mereka bertiga, dia berjalan mengitari pintu masuk lift dengan ekspresi sombong, dan tersenyum. "Lihat, Wilson tua masih memiliki alas bedak. Setelan ini hampir dibuat khusus. Anda hanya mengatakan saya memiliki sosok ini. Jarang di dunia ini diberkati pada tahun 50-an. Saat ini, Jacob, dengan setelan jas kelas atas dan sopan, memang terlihat sangat gaya. Selain itu, dia melakukan pekerjaan dengan baik dalam manajemen tubuh. Pada pandangan pertama, dia benar-benar tidak terlihat seperti orang berusia 50-an. Tapi Charlie tahu betul di dalam hatinya bahwa Jacob sebenarnya adalah orang yang malas, dan dia tidak banyak berolahraga. Alasan mengapa dia bisa menjaga sosoknya begitu baik benar-benar disiksa oleh Elaine selama bertahun-tahun. Meskipun Elaine telah banyak berkumpul sekarang, mantan Elaine hanyalah seorang iblis wanita. Siapapun yang memiliki istri seperti ini akan menjadi mengerikan dan sekarat. Dia bosan dan bosan setiap hari. Dia bahkan tidak memiliki nafsu makan untuk makan, dan dia tidak ingin menambah berat badan. Itu terlalu tidak mungkin. Jadi Charlie memuji, "Ayah, kamu berpakaian seperti ini, dan kamu terlihat seperti berumur 40 tahun. Kamu benar-benar memiliki temperamen yang sangat baik." "Ya. Hehehe." Jacob tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, "Saat aku kuliah dulu. Itu juga merupakan rumput sekolah yang terkenal, tidak jauh lebih buruk dari daging segar kecil itu sekarang." Claire menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Ayah, kapan kamu bisa sedikit rendah hati? Jika Anda mengatakan ini, itu akan membuat orang tertawa." Yakub mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa yang kamu takuti?" "Ayahmu, aku taruh di tumpukan orang tua. Itu pasti salah satu yang terbaik." Menggunakan idiom untuk mendeskripsikannya, itu disebut kerumunan yang menang. Elaine memandang Jacob, yang masih muda dan bergaya, dan merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, "Anjing Jacob, sungguh seperti itu membersihkan sosok saya. Dia telah diberkati selama bertahun-tahun, dan dia menjadi sedikit lepas kendali. Selama periode waktu di rumah ini, kaki saya terluka, dan bahkan kurang olahraga yang serius, yang menyebabkan penambahan berat badan terus-menerus. Tidak. Saya harus menurunkan berat badan dan kembali ke tubuh saya. Tidak ada yang bisa membuatku sebanding dengan Jacob." Jadi Elaine melirik Yakub tidak yakin, tidak berbicara dengannya, tetapi berkata kepada Charlie dan Claire, "Aku akan kembali ke kamar, dan kalian berdua akan segera kembali untuk beristirahat." Claire tersipu dan menjawab, "Oke Bu, kamu kembali ke kamar dan istirahat." Jacob juga berkata, "Charlie, kau kembali ke kamarmu lebih awal untuk beristirahat. Anda pasti lelah setelah berlarian selama berhari-hari. Biarkan Claire memberikan air panas untukmu dan mandi yang baik."
Claire tidak bisa membantu tetapi merasa malu ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan ibunya, tetapi ketika dia memikirkannya, suaminya benar-benar bekerja keras. Mandi bisa sangat rileks, dan perasaan lelah pasti akan sangat meningkat. Jadi dia berkata kepada Charlie, "Charlie, kamu bisa mengobrol dengan ayah sebentar, aku akan naik dan menyiapkan air, dan kamu bisa mandi dalam 10 menit." Charlie mengangguk. Setelah Claire dan Elaine naik lift ke atas bersama-sama, Yakub menarik Charlie untuk membuatkan dia secangkir teh untuk menghilangkan rasa lelahnya. Begitu Charlie duduk, teleponnya berdering. Melihat ke bawah, itu adalah nomor yang tidak dikenal dari Eastcliff, jadi dia berdiri dan berkata kepada Jacob, "Ayah, aku akan menjawab teleponnya." Jacob berkata, "Jawab telepon di sini, keluar." Charlie mengangguk, pelanggan menelepon. Setelah berbicara, dia keluar dari pintu. Ketika dia sampai di halaman, Charlie menekan tombol jawab dan berkata, "Halo, siapa itu?" Di telepon, terdengar suara antusias seorang wanita, "Oh, Charlie, saya bibimu. Selama bertahun-tahun, bibimu sangat merindukanmu."